produk-produk KZ itu produk-produk yang cepat rusak, yang build quality-nya jelek. Gitu. Kalau harganya yang low end kan dia kualitasnya kurang memadai. Iya, benar. Ih, toko mana nih? Iya. Ada nih. Oh, ada ya. Jangan bilang murah karena itu dari awal kita udah bahas ya. Jangan itu. Itu bentuknya plek mirip 100%. Suaranya mirip, Om. Cuma yang di full ini lebih rich, lebih kaya. Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah segmen Bando atau Bincang Audio. Di segmen ini kita akan ngobrol-ngobrol dan ngebahas hal-hal seputar audio. Nah, hari ini kita beruntung banget karena kita kedatangan teman-teman dari KZ Audio alias Knowledge Zenith. Ada Bro Yuan, nih, ada Eka, dan ada Hafiz. Nah, ini Bro Yuan lagi kurang sehat, jadi biar mencegah hal-hal tidak kita inginkan, jadi dia pakai masker. Oke, hari ini kita bakalan mau ngebahas tentang kontroversi KZ. Jadi KZ itu kan banyak banget kontroversinya ya. Kita kemarin gue bilang sama lu apa Yuan? Antara cinta dan benci KZ itu. Oke, tapi sebelum gue mulai kita bahas yang kontroversi, tentu saja kita mau tahu nih sejarah KZ biar teman-teman mungkin Music Lover pada tahu nih. Siapa yang mau ceritain tentang sejarahnya nih? Eka. Kayak gimana kan? Sebenarnya sejarahnya KZ kayak gimana sih? Jadi KZ itu sebenarnya udah 10 tahun di industri earphone. Terus? Tapi pada saat itu sebenarnya di pasaran itu earphone itu hanya terkenal merek-merek yang besar branded kayak Sony, benar. AKG. Dan merek-merek itu sebenarnya harganya kan cukup mahal ya. Lumayan. Di atas 1 juta baru suaranya itu kualitasnya baru memadai. Betul. Gue pengalaman tuh, gue pernah punya kayak Audio Technica ya, yang paling murah waktu itu yang gue beli M40X itu 1 juta lebih gitu. Untuk dapat kualitas suara segitu ya minimal gue ngeluarin duit paling nggak 1 juta gitu. Kalau harganya yang low end kan dia kualitasnya kurang memadai. Iya, benar. Biasa banget lah kalau Jadi gimana? Terus 10 tahun yang lalu lumayan lama ya. Terus kalau brand-brand yang dijual kalau pada saat itu brand-brand yang global gitu. Sama merek-merek KW paling, karena dengan kegelisahan kayak gitu kan dia jadi mikir untuk buat earphone dengan kualitas yang dan model yang bagus di atas rata-rata, tapi dengan harga yang harga yang budget. Nah, kalau membuat dia mendunia itu apa? Kan KZ ini kan produk ini ya, produk Cina kan? Betul, Chi-Fi kan? Betul, Chi-Fi banget. Sampai dia bisa nyampe ke Indonesia, itulah kalau Indonesia masih Asia gitu ya. Sampai setahu gue kan KZ sekarang sampai ke Amerika, ke Eropa juga pada make gitu. Betul. Nah, sampai ke situ gimana ceritanya? Jadi gini. Dulu startnya pas tahun 2012. Ternyata emang sering copycat mulai Niru. dari E800 standar, terus yang tipe-tipe lain juga banyak yang di copycat. Itu tahun 2012. Tapi starting misalkan mulai tahun sekitar 2015-an, ATE kan udah mulai keluar tuh kaset ATE yang legendaris sampai sekarang. Lah, itu baru mulai start turning point-nya. Jadi even sampai media mainstream kayak Wired tuh sama CNET. Waktu CNET kalau nggak salah yang review tuh Steve Gutenberg yang Audiophile itu kan legendaris banget itu. Dia sampai appreciate kok ada ya earphone harga di sekitar $10 suaranya kayak gini. Ini ya above expectation lah gitu loh. Terus berikutnya masih ingat nggak web namanya Audio Budget? Iya. Nah, dulu kan terkenal banget tuh buat referensi. 2015 mungkin ya, 2014, 2015 lama banget tuh. Nah, itu kan bolak-balik review Chi-Fi dan kaset satu masuk top tier kan waktu itu. Nah, berikutnya keluarlah ATR itu sempat direview sama headphone-nya. Dan dia mention, wah ini mah miracle budget nih, seharusnya nggak ada earphone harga kayak gini dengan suara kayak gini. Itu titik mula awalnya. Itu awalnya. Jadi produk awal yang bikin dalam tanda kutip KZ mendunia itu ATE sama ATR. Betul sekali. Dua produk itu betul sekali. Berikutnya kan keluar yang Set ST, tapi Set ST ini kan emang multi driver pertama yang hybrid dari kaset. Bagus gitu, sampai sekarang pun penjualan bagus. Iya, masih bagus, masih oke, semua oke. Cuma nggak se-booming waktu Set SN. Set SN benar-benar meledak.
gitu. Baik di lokal, misalkan lokal, Sinfonia salah satu yang pertama di atau Indonesia. Betul. Gitu. Terus kalau satunya yang mainstream yang gadget, reviewer Sobat HP. Itu benar meledak banget waktu itu. Gitu. Di sisi global pun juga bagus gitu loh. Sekarang mana ada earphone sekarang kelas di bawah 300.000, model futuristik, terus suara bagus, multi hybrid driver, multi driver hybrid. Iya. Jadi drive-nya lebih dari satu, kemudian menggunakan dua jenis yang berbeda. Dua jenis yang berbeda, gitu. Terus modelnya futuristik banget lagi. Itu nggak biasanya gitu loh. Makanya itulah udah bawa kaset ke level berikutnya waktu ZSN itu. Udah sekarang ya udah mulai ya sampai kontroversi, dan ZSN Pro inilah mulai relation antara benci dan cinta itu dimulai. Tapi bentar bro. Sebelum lu lebih jauh, nah tadi kan lu bilang kan kayak desainnya futuristik. Nah, gue inget banget nih, waktu pertama kali KZ keluar, ya, gue kan udah mulai main audio portable tuh 2015. Waktu itu yang lagi tren banget itu kalau nggak salah ZS3. Iya. Nah ini kontroversi awal yang gue mau tanya ini. Ini mumpung lu ada di sini kepada ya, gue mau klarifikasi nih. Waktu zaman itu kita cuman sekedar gosip-gosipan. Wah, ini ada KZ ZS3 nih, harganya waktu itu masih mahal loh. Waktu itu 300 ribuan gue ingat. 200 sampai 300 ribuan. Jadi bukan seharga sekarang yang cuma 100 ribu, bahkan 90 ribuan gitu kan. Itu 300 ribuan. Nah, itu harga segitu, terus ada yang brand dari Eropa yang namanya Stage Driver. Itu bentuknya plek mirip 100%. Nah, itu gimana ceritanya nih? Ini sebagai lo orang kaset, gue pengen tahu nih. Memang mereka niru atau bagaimana ceritanya? Itu sih Om, sebenarnya dari pihak KZT belum ada klarifikasi resmi sampai saat ini. Terus? Yang kayak sama sih ZS5 yang mirip Campfire Andromeda bener gitu, Andromeda itu setahu gua itu harganya 20 jutaan. Nah, ZS5 itu harganya berapa? 400 ribu dulu ya sekarang. Awal-awal 400 terus sekarang 200 doang gitu kan. Gak kira-kira loh. Ya itu Om, dari pihak KZT emang belum ada klarifikasi resmi dari mereka. Terus? Nah paling kedepannya sih kayaknya KZ bakalan lebih nah ini gue langsung aja, tapi gue naik langsung aja. Itu niru apa enggak? Udah gitu. Itu aja. Kalau menurut kita bahasa halusnya terinspirasi. Terinspirasi. Masalah niru atau tidak itu bahasa hukum banget. Jadi kita lebih pakai bahasa yang disebut terinspirasi. Oke. Iya benar. Oke. Sangat terinspirasi oleh Stage Driver dan sangat terinspirasi oleh Campfire gitu ya ceritanya waktu itu. Gak usah jauh-jauh, yang S2 aja terinspirasi dari merek yang depannya J. Kaset set. Oke, jadi itu ya klarifikasinya seperti itu ya. Terinspirasi Om. Terinspirasi. Oke, gue terima aja lah yang lu jelasin lah. Oke, nah lanjut gue pengen tahu juga nih. Nah, pandangan orang-orang terutama untuk sci-fi ini banyaknya di dunia, dan mungkin kalau di Indonesia juga khususnya kita bicara KZ, itu banyak yang bilang produk-produk KZ itu produk-produk yang cepat rusak, yang build quality-nya jelek, gitu. Itu banyak banget asumsi seperti itu. Nah, gue pengen tahu nih, kan itu kan asumsi orang. Secara data kan kita perlu tahu informasinya. Kan lu pegang data nih, kan penjualan paling banyak kan di Indonesia, salah satunya KZ, dan lu adalah distributor yang salah satu yang paling besar di Indonesia gitu. Nah, gue pengen tahu secara data kita bicara, apakah benar memang banyak yang rusak gitu? Sekarang kita bagi dulu, nanti lebih detailnya sama Pak Hafiz karena dia yang detail banget untuk after sales. Kita harus bagi dulu wired or TWS. Oke. Wired aman, TWS. Wired ya, kita bicara yang kabel ya. Yang kabel aman banget. Nanti Pak Hafiz detail. Yang TWS ya seperti itulah. Tapi kita semua take care masalah garansi. Karena gini loh, kenapa TWS ini sering rusak? Kita lihat yang komponen paling sering rusak adalah baterai pada earphone. Oke, baterainya. Iya, kenapa baterai pada earphone itu sering rusak? Jadi dari feedbacknya dari pabrik, karena baterai earphone-nya kan cuma 40 mAh. Oke. Ketika dia cuma dicas, anggap aja cas 50% standarnya, dia akan depleted dalam waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan itu stok harus keluar. Kalau itu stok nggak keluar, itu nggak bisa dicas lagi dia. Makanya sering kadang-kadang DOA. Berarti kalau sering DOA itu apa? Dead on arrival.
Oh, death on arrival. Jadi pas kita terima mati itu barangnya. Iya, itu biasa kalau kejadian gitu, either misalkan stoknya kelamaan di gudang distributor atau gudangnya di pabrikan. Pabrik. Makanya sekarang kita policy-nya adalah barang yang terakhir keluar harus terakhir keluarnya belakangan, tapi yang dulu keluarnya harus duluan. Pokoknya barang lama itu harus keluar dulu. Tapi ketika terjadi seperti itu, langsung aja dikomplain lewat marketplace, kita langsung ganti baru. Tapi kita minta izin bisa tes. Supaya nggak kejadian 2 kali, iya, benar, gitu. Benar. Jadi untuk barang wired itu aman, tapi kalau yang wireless memang ada problem di baterainya. Dan itu nggak cuma dialamin kaset ternyata. Semua produk juga karena itu. Problemnya adalah di baterainya. Kenapa sekarang baterainya dibesarin kayak yang kemarin Audio Technica yang bisa 20 jam ya? Lebih bahkan. Wow, itu 30 jam. Itu justru lebih aman, gitu loh. Karena baterai kapasitinya lebih besar, tapi biasa in return size-nya juga agak besar. Ya problemnya itu jadi bulky, jadi bulky kita banget. nggak nyaman kadang-kadang. Betul gitu, sekali, gitu loh. Nah, untuk yang wire, tadinya kan juga sebelum zamannya wireless, itu juga orang udah pada bilang KZ itu barangnya kurang lah gitu, build quality-nya jelek, kadang suka rusak. Nah, lu kan punya data nih, lu bisa cerita nggak sih? Pak Hafiz? Nah, Hafiz gimana Hafiz? Contoh rusaknya apa nih? Misalnya sih kan kayak di mic. Mic. Ini yang gue sering orang bilang itu mic, imbalance, sama jack. Biasanya itu. Kalau mic kita biasanya sih ganti langsung sih beberapa kalau misalnya masih di. Nah, tapi sebelum itu, gue pengen tahu dulu, apa benar memang banyak yang rusak? Nggak banyak, tapi ada. Nggak banyak, tapi emang ada. Mungkin bisa di-share datanya, kira-kira berapa dari penjualan kita, berapa persen? Sampai 10% sih Om. 10% lumayan gede loh. Iya, 10%. Dari kita kan penjual taruh aja 100.000. Itu kira-kira yang rusak berapa? 100.000 pieces ya, kita jual 100.000 pieces. 100.000 pieces paling under 20 sih Om. Hah, serius? Dari 100.000 yang rusak cuma 20 kan? 100.000 pieces. Oh, 100.000 pieces. 20? Tapi nggak sampai 10% sih. Nggak, 500 ada nggak? 500 ada? Kita ngitung per bulan sih Pak. Kalau saya ngitung per bulan sih Om. Ya per bulan berapa? Kalau per bulan penjualannya kurang lebih berapa tuh? Ada biasa sekitar di atas 10.000 lah. 10.000, oke. Dari 10.000 yang rusak sebulan itu ada berapa? Nggak sampai 100. 1% bilang. Saya kalau pegang sih sebulanan Om kalau kayak gitu. 10.000, 10% kan 1.000. Buat yang wired ya, yang kabel. Kita nggak ngitung yang TWS dulu ya. Itu di bawah 100, under 100. Under 100? Under 100. 10.000 under 100? Iya, betul. Iya, nggak sampai 1%, nggak sampai 50%, nggak sampai 0,5% juga kayaknya. Iya. Kabel ya? Ya kita bicara kabel, iya, bicara kabel. 1% ke bawah. Jadi asumsi orang-orang yang bilang Chi-Fi jelek, terutama barang-barang KZ jelek, bahwa sering rusak, ternyata enggak ya, menurut data ya? Enggak. Jadi meskipun dulu yang kasusnya inget nggak Om? Yang misalkan satu batch bisa suaranya beda-beda. Pernah inget nggak? Iya, pernah itu ada. Itu kita sama iseng tempo hari. Kita ambilin barang yang klaim garansian, kita tes per batch 10. Iya. Dan itu masih di range plus minus 3 desibel dan itu range-nya industri. Masih betul normal, sekali. 3 plus minus. Kita sampai itu posting itu di AKH juga waktu itu. Kita jadi by data jadi counternya berusaha. Karena kita sendiri perasa apa benar. Gitu. Iya, apakah benar memang beda nggak suaranya ini? Kita ambil barang garansi yang itu berbeda, misalkan berbeda batch produksi, bahkan itu mungkin bisa dibilang barang udah buangan, kita ambil. Coba kita tes barang yang bukan new, out of the box new, kita ambil barang itu kan biasanya mati sebelah. Nah, kita ambil, ternyata hasilnya juga kayak gitu. Oh, berarti sebenarnya QC-nya oke ya? Oke sih Om. Oh, berarti asumsi itu kurang tepat menurut gua ya. Kalau kayak gitu, kalau kita lihat bahasa datanya ya. Kalau kita by data relatif sangat aman, gitu. Relatif sangat aman. Oke. Makanya kita cukup happy sebagai distributor ya. Cuma TWS itu memang harus itu diakuin bahwa memang gitu. Ada problem di TWS ya. Kita harus akuin itu memang benar-benar segmen yang harus diimprove di kita. Oke. Jadi ini satu klarifikasi lagi udah gue dapet nih ya. Jadi yang asumsi bahwa orang-orang kalau barang-barang kaset itu cepat rusak ternyata enggak juga ya. Dari data yang didapat ternyata enggak seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong ya kita bicara data aja kali ya. Iya. Bandingin data aja gitu. Oke, nah selanjutnya nih. KZ kan tadi lu sempat bilang tuh, bro. KZ multi driver kemudian hybrid driver. Nah itu kan memang tren banget tren yang dimajuin sama KZ. Nah apakah memang multi driver sama hybrid driver itu ngefek nggak? Atau memang
selling point yang bagus nggak menurut lu gitu? Dari KZ sendiri nih? Kalau gimmick ya 100% ya. Secara gimmick. Oke. Gimmick itu marketing gimmick yang luar biasa dari kaset. Tapi masalah suara apakah itu ada perbedaan atau tidak sampai ada yang kaset gate, kaset expose kaset waktu itu. Iya. Itu yang kita sampai tes sendiri. Jadi kita sharing aja waktu itu. Kita waktu expose kaset besoknya saya minta jauh cariin dong kita sampel barang paling best selling set SN. Oke. Kita bongkar, tes, cabut satu. Oh iya, emang langsung mendem. Emang dua-duanya kerja. Oke, dua-duanya kerja. Dua-duanya kerja. Walaupun tanpa crossover. Oke. Walaupun tanpa crossover, kan langsung, pembagiannya langsung seperti langsung di drivernya. Terus berikutnya yang sempat kasus agak besar DQ6S. Tapi kan kita nggak punya DQ6S, kita belum pegang. Ya udah, coba deh adiknya DQ6. Apakah benar drivernya kalau dicabut ada perbedaan nggak? Kita coba tuh bongkar, wah ini kabelnya udah berantakan. Dan crossovernya kita, oke, crossovernya ada resistor buat attenuation, buat nurunin volume, dan ada kapasitor buat frekuensi cut off. Biasa frekuensi cut off bawah gitu. Nah, itu cuma ada itu, kita cabut. Terus kita ukur, mirip, emang mirip banget. Itu satu hal. Karena kan kita nggak percaya, masih mirip sih. Kita coba misalkan ukur ulang pakai misalkan ini, pakai alat yang berbeda. Waktu kita kan punya coupler yang agak bagusan gitu, yang grass gitu. Kita ukur. Coupler itu kan alat buat ngukur ya. Betul. Gue juga pakai, soalnya Sinfonia juga pakai kayak mic khusus yang untuk bisa ngukur IM gitu. Betul. Kita punya coupler yang emang grade-nya bagus banget. Emang biasa dipakai pabrikan. Itu hasilnya masih mirip. Gitu loh. Terus akhirnya ya udah deh, kayak kata percaya kuping sendiri. Karena kan simpelnya gini, kalau frekuensi yang paling kita cari adalah frekuensi vokal. Ya, di tengah mid. Iya, mid. Akhirnya kita cari file-file voice over yang benar fokus di vokal. Oke, saya coba dengerin pas full istilahnya full, nggak ada yang dicabut, sama yang dicabut salah satu. Suaranya mirip Om. Cuma yang di full ini lebih rich, lebih kaya. Vokalnya itu lebih utuh gitu loh, kayak ada micinnya. Itu yang nggak ke-capture sama alat. Nah, kayak ada yang bilang SPL masking gitu loh. Driver yang punya sound pressure level yang lebih tinggi itu yang ke-capture sama alat. Gitu loh. Dan saya mungkin kuping saya salah, coba saya tanya, "Bang, ini coba," gitu. Suaranya beda nggak? Lu juga nyobain? Gitu. Always. Lu jadi korban selanjutnya ya? Enggak, baru konfirmasi gitu. Kalau kupingnya mungkin salah kayak lagi gabut. Beda kok, ada perbedaan. Emang bedanya di nuansa gitu loh. Seperti let's say kayak micin. Micin itu kalau dimasakkan emang nggak butuh banyak. Taruh aja masakan satu panci, micin cuma satu sendok itu bisa berubah rasa masakan. Cuma yang asin ya tetap asin. Sensasinya beda. Betul. Gitu. Seperti itu menurut jadi kita. Jadi gua ambil kesimpulan bahwa buat KZ multi driver itu sebenarnya gimmick untuk mendongkrak penjualan, salah satu gimmick dalam tanda kutip gimmick positif supaya orang ini multi driver, suaranya oke, bagus. Betul. Nah, kemudian ada kejadian kemarin yang ternyata pas dibongkar ini konfirmasi lagi nih, ini konfirmasi lagi dibongkar DQ6 waktu itu kasusnya. Ada yang buka, kemudian dimatiin satu drivernya, tapi suaranya ternyata nggak berubah, gitu. Dan lu udah tes juga, satu yang masih full, yang tidak diapa-apain, satu juga yang sudah dibongkar, yang udah misalnya dimatiin drivernya, terus lu dengar memang mirip dan hasil pengukuran mirip. Dari hasil frekuensi respon mirip. Cuma beda selisih sedikit aja. Pas kita dengar secara manusiawi kita bisa ada perbedaan sedikit. Yang ternyata yang penuh, yang drivernya masih lengkap itu lebih kaya bunyinya. Lebih utuh gitu loh. Oke. Jadi secara pengukuran memang setuju bahwa memang mirip gitu. Mirip. Tapi pas kita dengarkan sendiri ternyata ada perbedaan. Tapi itu dengan kondisi yang sama kan? Kondisi yang sama. Jadi tipsnya sama. Sama semua. Ininya sama semuanya. Kita ambil dari satu box yang sama. Kita coba bedain kanan kiri. Berarti ini salah satu klarifikasi juga dari KZ bahwa memang secara pengukuran sama, tapi sensasi yang kita rasakan itu berbeda ternyata. Ada sedikit perubahan. Lebih kaya dengan yang full. Iya, betul. Gitu.
Oke. Nah ini kalau gue pendapat pribadi sih, gue kan sempat ngikutin juga gitu waktu lagi rame-ramenya itu. Menurut gue nggak mau ambil pusing sih waktu itu. Karena kan motonya Sinfonia percaya kuping sendiri. Mau itu 10 driver, mau itu 1 driver, tapi kalau gue suka ya gue suka aja gitu. Gue nggak pusing mau itu berapa driver gitu kan. Ya teman, kadang-kadang ada teman-teman kita yang ngerasa, wah kan dia janjinya ini 5 driver, kenapa cuma 4 yang jalan misalnya gitu. Ya kalau 4 yang jalan tapi suaranya oke, so what gitu. Kalau menurut gua ya, tapi ya ada juga yang berpendapat kan berbeda gitu. Yang kalau gue beli barang, gue pengen 5 ya dapat 5 gitu. Ada orang itu. Tapi ternyata secara pengukuran memang benar sama, tapi pas kita dengarkan ada sedikit perbedaan. Mungkin karena sensori manusia yang bisa lebih nangkap itu kali ya. Betul. Oke, ini klarifikasi selanjutnya dari KZ. Itu mirip banget kayak kamera sebenarnya. Ya. Secara yang saya pernah baca ya, mata kita ini dynamic range-nya 21 stop. Tapi kamera yang salah satu paling canggih aja tuh paling masih 14,5-15 stop. Jadi masih ada selisih 6 stop. Makanya kadang-kadang kita lihat di kamera, kita lihat asli masih ada beda. Iya. Makanya organ manusia dibilang lebih sophisticated dibanding masih alat testing. Iya. Tuhan menciptakan kita memang sempurna sekali. Gitu. Seriously ya. Nih, gue pengen tahu selling point utama sebenarnya dari KZ itu apa? Selain harganya murah, tadi jangan bilang murah karena itu dari awal kita udah bahas ya. Jangan itu. Apa aja yang menurut lu? Yang pasti satu, orang Asia tuh suka yang menarik, Om. Iya, desain berarti ya, kita bicara desain. Desain. Kadang-kadang eye catching banget. Lihat aja itu contohnya. Ya, ini cakep banget. Ini kalau kata gue Gazette SK10 gue ada review dan ini kata gue salah satu TWS yang paling cakep. Iya. Salah satu makanya kita bilang tuh versi deluxe-nya TWS kaset. Gitu. Itu yang paling cakep. Ya, gitu. Ya. Itu hal satu yang paling cakep secara teknologi. Putihnya keren, yang pinknya juga keren. Betul. Gitu dan dia pakai packaging dengan yang bening gitu jadi kelihatan. Oke. Itu yang pertama ya. Iya. Kedua, suaranya adalah suara kesukaan kebanyakan orang Indonesia dan orang Asia. V-shape. Okay. Pertama emang V-shape-nya tajam. Kayak kita ngomong ZSN Pro, mulai sebut di ZSN Pro X. Let's say misalkan kayak ZST, kita kan treble-nya agak sedikit metalik. ZST, itu juga beberapa orang bilang KZ itu tuh cenderung metalik gitu bunyinya. Tapi kan sebenarnya nggak semua, cuma beberapa line up aja. Iya. Dan itu mengikuti karena selera pasar dan mengikuti mungkin target responnya mereka. Tapi kan mereka udah improve karena banyak haternya. Karena banyak hater, mereka improve. Termasuk yang kemarin yang keluar yang AS16 Pro akhirnya dikeluarin yang versi high impedance. Karena kaset itu mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari pengguna. Iya. Dan saya lihat jarang banget yang pemegang merek atau produsen sampai seperti itu. Jadi ketika ada expose atau apa, si pabrikan ini mendengar apa sih yang jadi keluhan. Makanya ketika ada expose, banyaklah dynamic driver yang keluar, single dynamic driver. Mulai dari CRA Plus, ISX, EDA yang buat respon. Itu buat ini loh, kita single dynamic aja bisa kayak gini, gitu. Tambah perlu ini ya kalau udah bagus, mau ningkatin lagi agak susah, Om. Ada the law of diminishing return. Kita ningkatin bisa, tapi keluarnya lebih besar dan dapatnya lebih kecil. Itu yang ketika susah, ketika base line-nya udah bagus, gitu loh. Maka itu tingkat kesulitan di kaset juga saya rasa seperti itu. Kalau baseline mereka tahu udah bagus, mau ningkatin lagi, mereka tahu effort yang lebih besar lagi. Berapa driver pun juga hasilnya ya mirip-mirip aja. Karena kan mereka dibatasi sama constraint harga juga, harganya harus ekonomis. Mereka nggak ada batasan, misalkan boleh jual 20 juta, karena kan nggak ada kaset. Nggak bisa. Gitu. Karena ada batasan harga dan batasan mereka improve terus. Akhirnya jadi agak mirip, cuma fine tuning, refinement gitu. Apalagi gitu kan. Tadi desain, suara, itu yang sesuai dengan orang Asia. Betul. Harga pasti. Harga sih paling nggak bohong. Pasti. Sekarang desain oke. Terus suara oke, kalau harganya mahal juga kadang-kadang agak berat sih, Om. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Makanya harga nggak bohong. Berikutnya adalah kalau kita ngomong misalkan after sales gitu. Oke, after sales. Nah ini juga penting nih, ini penting. Ini gue mau sorot juga nih. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan kaset tuh populer banget, Om. Betul. Sangat populer. Bahkan di dunia ya. Iya. Bukan cuma di Indonesia aja, di dunia. Iya, gitu. betul sekali. Sampai ke Eropa pun, itu di Polandia itu salah satu penjualan paling besar sebelum perang ya. Sebelum perang loh.
Pas perang ya drop banget. Ya di Eropa semua menurun. Semua menurun lah, semua menurun. Ini karena sangat terkenal lah barang BM tuh banyak. Black market Atau paralel impor lah kita bisa bilang. Iya. Nah, after sales ini jadi misalkan gini, terutama kayak TWS, kalau kabel yang headset kabel sih no problem lah gitu. Bisa acceptable kecuali yang mahal. Tapi kalau yang TWS banyak banget kejadian yang gak direspon sama sellernya, yang disalahin itu balik. Juga di Indonesia begitu loh. Iya, most of all gitu loh. Iya kan? Iya, itu loh. Terutama di Indonesia kita aja banyak terima gitu loh. Tapi maksudnya gini, ini masalah purna jual lah. Betul, kita purna jual. Problem utamanya adalah jalur distribusi kan, karena kan ini kan produk di Cina masuk ke Indonesia. Betul. Nah sekarang di Indonesia banyak yang jual nih, tapi ada yang distributor resmi, ada yang garansi toko. Paling gampang ngomongnya garansi toko. Ya, garansi toko biasanya gitu. Nah, apakah yang sebenarnya kalau polisinya KZ sendiri itu seperti apa? Apakah mereka akan mengganti produk atau memang ada layanan purna jual yang bagus atau cuman tanggung jawab distributor lokalnya di satu negara maksudnya gitu? Gini, kebanyakan juga yang kita lihat yang garansi toko ini belinya nggak langsung sama kaset juga. Itu problem utamanya. Jadi mereka tangan kedua. Jadi dari toko yang mana? Iya, jadi gitu. Distributor negara mana masuk ke Indonesia. Begitu. Itu problem utama. Sehingga ketika terjadi karena misalnya gini, sekarang jualan, taruh aja jualan 30, rusak satu, aja itu berasa karena untungnya kaset itu dikit. Makanya saya nggak kaget ketika banyak yang nolak garansi. Karena untungnya kaset itu dikit, ketika ada yang rusak, otomatis kadang-kadang agak enggan, ada keengganan. Nah, disitulah kadang-kadang kita, ya gimana ya, itu kaset juga kita juga distributor, akhirnya kita berusaha bantu paling servis, tapi kena cas paling gitu loh. Jadi kalau untuk kaset official yang resmi ini, untuk yang teman-teman sini handle, layanan purna jualnya berarti kan berlakunya 1 tahun tuh. Berlaku 1 tahun. Berlaku 1 tahun. Jadi untuk di Indonesia bisa diganti asal dengan distributor resmi. Iya, gitu. Asal pembelian melalui distributor resmi atau jaringan distribusinya. Jadi sebenarnya purna jual aman ya. Harusnya aman di setiap negara. Sebenarnya aman, cuma karena kan banyak bocornya. Nah, seperti BM lah istilahnya ya, black market ya. Jatuhnya ke garansi toko. Dan itu kadang-kadang karena selisih penjualan atau keuntungannya kecil sekali, makanya banyak toko-toko yang enggan untuk menggantinya itu. Terutama TWS kan emang kerusakan cukup tinggi begitu loh. Jadi ada problem di sana. Ini klarifikasi juga nih dari KZ nih. Jadi sebenarnya layanan purna jual KZ yang resmi di tiap negara itu 1 tahun dan pasti akan diganti produknya. Setahun selama nggak ada catat fisik ya Om? Nggak, selama dengan catatan nggak ada catat fisik ya. Kecuali kalau dia udah dipotong terus lu ya susah gitu ya. Ini cacat dia udah potong, lu salah lu udah potong gitu kan. Atau misalnya keinjak ban motor gitu kan ya. Pecah, nggak bisa. Selama unitnya masih utuh, nggak ada cacat fisik, itu memang masih di cover secara aman pokoknya. Ininya. Jadi sebenarnya KZ di tiap negara itu ada distributor resminya yang bisa handle kalau ada masalah-masalah garansi kerusakannya. Betul. Jadi jangan takut sebenarnya beli KZ. Asal yang resmi gitu. Kalau yang black market atau misalnya tokonya yang nggak jelas, jangan, sebaiknya ya karena kita nggak tahu nanti garansinya. Tapi gue pengen tahu, banyak nggak sih toko-toko yang nggak jelas itu klaim ke lu? Kan lu kan distributor resmi. Kayaknya banyak deh. Usernya ada aja. Iya, ada user. Ada aja. Kecuali begini, Kak tolong dong minta invoice-nya. Ih, toko mana nih? Iya, ada nih. Oh, ada ya. Cuman kalau misalnya dia bener-bener butuh kita bantu, paling kayak tetap kalian bantu. Kena biaya Om, charge biasanya. Oh iya dong, kan bukan beli di lu gitu. Tapi lu juga maksudnya lu nggak lepas tangan, lu tetap bertanggung jawab gitu terhadap produk KZ di Indonesia gitu ya. Takutnya kan itu juga butuh juga Om namanya. Benar. Itu benar sih, ini poin yang bagus banget sih. Jadi walaupun nggak beli dari lu, tapi lu tetap mau bantu. Nah kan kita tawarin dulu sih. Nggak dilempar, kan bukan gua. Nggak gitu ya, tapi ya oke gue bantu, tapi mungkin ada biaya yang berbeda. Kalau yang resmi tentu saja semuanya free gitu, selama masih sesuai dengan kondisi dan ketentuannya. Mungkin terakhir nih, ini selama ini kan ya seperti tadi kita bahas, KZ itu antara cinta dan benci. Yang cinta banyak banget, tapi yang benci juga banyak banget nih. Nah menurut lu, yang benci itu kenapa? Biasanya pada kenapa mereka nggak suka KZ?
Cara simpelnya gini, setiap, ya anggap aja kaset itu brand terkenal. Setiap brand terkenal atau setiap orang tuh punya preferensi atau fanboy. Iya, pasti ada fanboynya. Betul sekali. Ya. Biasanya yang benci kaset, biasanya mereka adalah lebih ke vocal lover atau travel head atau mereka yang punya premium. Dan kesannya kaset ini kan kayak flagship killer. Iya. Itu. Jadi kadang-kadang kehilangan gimana gitu loh gregetnya kadang-kadang. Karena kan kaset tuningannya kan standar banget lah orang umum. Dan kita nggak bisa pungkirin kaset adalah salah satu gerbang untuk orang ke dunia audio yang lebih luas, yang lebih dalam. Karena kaset itu adalah ya seleranya orang awam yang benar-benar di-refine, yang benar-benar ini loh audio itu seharusnya kayak gitu. Kalau kamu pengen lebih bagus, ada merek lain banyak banget. Itu yang benar refine banget gitu loh. Dan juga menurut gua yang tadi kita bahas itu klarifikasi. Jadi banyak asumsi-asumsi atau gosip-gosip yang beredar yang seputar itu. Ya, tapi untungnya hari ini kita juga bisa klarifikasi semuanya kayak misalnya ada masalah driver, ada masalah yang mirip, tingkat kerusakan mirip segala macam gitu. Ternyata kan dari ngobrol kita mungkin teman-teman yang mungkin nggak terlalu suka sama KZ, gue nggak mau bilang benci sih ya, nggak terlalu suka sama KZ gitu, mungkin karena belum tahu informasi dan data-data yang seperti yang teman-teman KZ di sini punya gitu ya, kayak misalnya tingkat kerusakan ternyata kecil banget, nggak sampai 0,5% loh, itu kecil sekali, nggak sampai 1%, itu luar biasa banget gitu. Ya akhirnya gue juga terus terang sempat juga kepikiran sih, banyak teman-teman KZ mah suara metalik, ini ada driver yang nggak berfungsi dan lain sebagainya. Ternyata pas kita obrolin ternyata ya banyak orang yang salah kaprah atau yang berasumsi yang kurang tepat gitu ya. Oke. Nah ini mungkin terakhir nih bro semuanya, sis ada bro dan sis ya, ada sis juga ya. Nah kedepannya KZ itu secara global maupun yang di Indonesia, sebagai lu kan juga di Indonesia kan, distributor Indonesia, itu punya visi apa gitu? Sebenarnya sih sederhana ya, kalau kita yang di Indonesia, kenapa sih KZ tuh nggak dibikin di Indonesia? Oh, punya pabrik di Indonesia. Betul sekali. Itu cita-cita banget kita. Kita cita-cita banget. Jadi kesannya ya merek boleh Cina, tapi itu alih teknologinya ke Indonesia. Supaya kita bisa create emang brand lokal, produksi lokal dengan kualitas yang mendunia. Benar. Gitu loh. Itu yang kita ingin banget. Kayak brand-brand yang lain juga, kayak misalnya Astra juga kan ya udah ada pabrikannya di sini. Betul. Kan. Ya banyak yang lain juga udah ada. Ya gua kan kayak bergerak di ini kan di musik. Piano Yamaha itu dulunya adanya cuma di Jepang sama di China, ada juga sama pokoknya di luar Indonesia. Tapi sekarang udah ada pabrikasi Indonesia. Udah ada pabrikasi di Indonesia gitu. Itu sih visinya ya. Itu impian kita. Ya, ini menarik sekali sih. Itu kalau itu terjadi ini bakalan yang pasti harganya lebih murah lagi ya. Hopefully. Iya pastinya dong, pasti harganya akan lebih terjangkau lagi karena kita bisa mutus jalur distribusi kan? Nggak mutus, lebih efisien. Lebih efisien. Gitu. Harapan kita emang kaset dan kita emang punya visi yang sama. Jadi untuk istilahnya kayak prinsipnya audio carry hore. Jadi nggak perlu yang mahal untuk bahagia, tapi yang murah aja udah cukup. Oke, betul. Gue juga sempat kemarin ngobrol-ngobrol sama teman gue, ada di teman-teman dari Bongkar Bro, dia juga bilang kayaknya tren nanti audio portable di Indonesia dan di dunia itu adalah yang budget katanya. Tapi bener sih, dengan semakin berkembangnya produk-produk Chi-Fi, KZ yang sebagai leadernya juga yang semakin kualitas semakin bagus, harga semakin terjangkau. Yang itu yang terakhir yang IMKZ yang 10 tahun? ESX. Itu build-nya bagus loh. Iya. Itu lebih dibanding KZ yang biasa. Iya. Dan oke loh itu suaranya. Iya. Semakin berkembang ya. Betul. Walaupun cuma single dynamic driver yang harganya juga masuk akal loh. Masih 200 ribuan. Iya. Dan build quality-nya emang superb itu. Saya suka banget. Build quality-nya bagus. Gue pegang juga beda. Solid banget kan? Terus dapat koin lagi. Dapat koin lagi. Kita udah pernah review juga itu oke. Itu menurut gue memang oke gitu. Oke, terakhir nih teman-teman sebelum kita closing, mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Atau mungkin ada statement point mungkin dari KZ Indonesia nih buat teman-teman di luar sana, buat musik lover nih. Ya, kalau kita pribadi banyak banget teknologi di sana, multi driver, single dynamic driver, even itu planar ataupun apapun itu Bluetooth maupun wired.
Yang paling penting percaya kuping sendiri. Sesuai dengan motonya Sinfonia itu. Karena selera saya bukan selera kalian. Iya, betul. Gitu, Setuju banget. Oke, itu poin penting dan gue suka banget poin itu. Oke, Music Lover. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Thank you semuanya ya. Thank you. Terima kasih.